menjadi tempat favorit ngabuburit sambil berburu takjil. Ada beragam takjil berbuka puasa yang dijual oleh pedagang, mulai dari aneka makanan ringan hingga minuman segar. Ternyata budaya berkumpul, budaya interaksi, budaya komunikasi, dan sebagainya itu masih sangat berubah di Republik ini, terutama dikaitkan dengan ajaran dari agama Islam. Pemerintah kan tidak pernah ada di tengah pembinaan ormas, kan sangat banyak ormas ribuan nih. Dan pemerintah menjelaskan itu, mana sih ormas yang benar-benar punya anggota, mana ormas yang benar-benar punya basis secara organisasi, secara struktural dan secara basis administrasi. Dari sistemasi pengajian bersama mereka ada secara positif, dan itu pada saat saya itu masih ada, tetapi sekarang ini ya seperti tadi masjid sudah mulai menggratiskan takjil apa Gini bro, harus masjid itu harus menjadi tempat yang ramah buat ngaji. Anak itu kadang kan kita juga suka lihat kan, diusir, teriak-teriak dimarahin, maksudnya ini harus dimulai kayak gitu buat mereka nyaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bertemu lagi dengan kami Bandit Kota News. Saya Suhawi. Atas nama kru dan para bandit, kami mengucapkan marhaban ya Ramadan. Selamat menjalankan ibadah puasa bulan Ramadan kepada seluruh umat Islam. Pemirsa setia dan yang tidak setia dengan channel Bandit Kota News, kami mohon maaf apabila kami terlalu santun dan terlalu sopan, karena seharusnya bandit itu tidak boleh santun dan tidak boleh sopan agar setoran lebih kencang. Tapi dalam banyak hal kami masih terlalu santun dan terlalu sopan. Pada kesempatan ini kami ingin membahas yang biasa terjadi selama bulan Ramadan, yaitu ngabuburit atau aktivitas menjelang buka puasa. Istilahnya bisa macam-macam tiap daerah. Di Minang berbeda, di Kalimantan berbeda, di Jawa Timur, di Madura berbeda, bahkan mungkin beberapa daerah berbeda istilahnya. Tapi substansinya adalah aktivitas menjelang buka puasa atau buang-buang waktu menjelang puasa, menjelang buka puasa. Jadi ya bisa dengan berkunjung ke teman, bisa jalan-jalan, bisa godain anak gadis orang, ya bisa saja beribadah, ngaji, itikaf di masjid, sholat sunnah, dzikir. Nah itu yang bagus-bagus, ya kan. Tapi juga ada juga yang ya masih tetap mencari rezeki dengan misalnya memanfaatkan orang-orang ngabuburit jadi tukang parkir, jualan takjil dan seterusnya, ya kan. Namun ada juga yang sebenarnya aktivitas-aktivitis itu kalau istilahnya banyak orang itu muspro atau mubazir atau apa, ya justru ngurang-ngurangin pahala ibadah, ya kan. Karena apalagi misalnya di waktu sore itu biasanya udah perut lapar, mata berkunang-kunang, kepala agak sakit karena ya kan, itu sumbunya pendek semua gitu. Nah jadi ada sisi baik, ada sisi kurang bagusnya. Karena itu kami ingin membahas dari segi kebiasaan ini sehingga menjadi kebiasaan yang produktif dan bagi bandit. Nah ini bukan soal benar dan salah, namanya juga bandit ya gitu. Tapi bagaimana ini agar lebih menjadi produktif, syukur-syukur kalau ini ya bisa menghasilkan buat kantong depan dan kantong belakang. Hadir bersama saya
para bandit juga walaupun agak peci dan berjenggot, Bung Diko, Salam. ada Bung Dedi, Ya. ada Bung Aderi, ada Bung Ahmad Gunawan. Malam. Walaupun kami ini spektrumnya berbeda-beda, tapi kebetulan yang malam ini insya Allah besok puasa semua. Ya kalaupun tidak puasa ya itu urusan dia sama Allah lah. Ngapain kita campur-campur kan? Tapi kalau diundang buka puasa jangan tidak hadir, tetap hadir. Bung Diko, gimana Bung Diko merespon soal kebiasaan ngabuburit di bulan puasa ini? Ya baik Gus. Ini sebenarnya kalau kita ambil dari bahasa, ini kan dari bahasa Sunda ya. Di mana tradisi Sunda yang menjadi budaya nasional. Ya, tidak hanya itu, banyak sekali tradisi Sunda menjadi budaya nasional seperti mudik, pulang kampung, Istilah ya istilah. Tapi ini di budaya karena membentuk perilaku komunal terus. memang perilakunya sudah ada. Sudah ada ya. Baiklah. Mudik Betawi. Apa ya? Betawi. Betawi. Ya. Mudik Betawi. Intinya kita menarik bicara ngabuburit yang memang sebenarnya menunggu masa azan maghrib atau menunggu masa berbuka, ya kan? Ada berbagai orientasi kegiatan dari tadarus, ngaji, bermain, mencari taksil untuk pemanis buka puasa ya, atau buka puasa bersama-sama, kita main dulu atau kelompok, isi PR segala macam. Ada yang menarik posisi Gus. Apakah budaya ngabuburit ini kekinian ya? Ini karena menyangkut perilaku Gen Z nih. Masih relevan nggak budaya ngabuburit ini dilakukan atas situasi yang sekarang seperti ini? Contoh, kita lagi kencang nih urusan demokrasi, urusan ekonomi segala macam. Ngabuburit dengan melakukan aksi demonstrasi yang harus mengekspresikan kemarahan, kejengkelan, ya. Tapi dalam semangat kejuangan, semangat jihad. Nah, saya di sini belum bisa menemukan esensi, bisa nggak dua sentrum emosi menyatu dalam satu budaya. Karena kita hari ini alhamdulillah sudah ini edisi keempat berpenyambung membahas masalah budaya, betapa hasanah luar biasanya kain budaya kita itu yang banyak dan ini menjadi tren dunia itu loh. Ya, moga dengan berangkat budaya kita yang pondasinya budaya budi pekerti menjadi produk peradaban yang luhur untuk kemajuan bangsa dan negara. Nah, saya di sini apakah ngabuburit ini bisa mengandung orientasi ekonomi, politik, sosial dan aktualisasi dan lainnya. Ya begitu Gus pembuka saya. Tidak hanya soal agama ini. Mas Gun, Siap. sebenarnya kan bangsa kita ini memang kebiasaan sehari-harinya guyup kan. Kalau istilah di Jawa itu mangan kak mangan kumpul. Artinya yang penting kumpulnya kan kayak gitu. Atau kalau istilah yang lain itu lupis kuntul baris. Atau banyak juga kemudian dipopulerkan dengan gotong royong dan seterusnya, banyak istilah itu. Artinya kebiasaan bangsa kita ini kan memang guyup, rukun, senang ngumpul, ya kan. Tapi kan apakah itu menjadi kebiasaan yang produktif atau tidak produktif, kayak gitu kan? Karena kan banyak ada istilah misalnya, kalau kamu mau jalan cepat jalan sendirian. Tapi kalau kamu mau jalan jauh, maka jalan bareng-bareng agar tidak terasa kan. Kira-kira menurut Mas Kun, budaya ngabuburit itu cukup produktif ya? Ya, sebetulnya dengan budaya yang kita miliki ini tadi adalah budaya lokal yang berangkatnya ngabuburit itu. Sebetulnya konektivitas adalah persoalan tentang keimanan ya. Jadi saya sedikit membahas tentang transenden urusannya manusia dengan penciptanya. Bahkan budaya ngabuburit itu didasari dengan kegembiraannya datang bulan Ramadan. Ya, barang siapa, ada sebuah hadis yang mengatakan, barang siapa dengan datangnya bulan Ramadan diawali dengan sebuah kegembiraan, maka haram hukumnya jasadnya dimasukkan dalam
api neraka. Ya, itu. Jadi mereka itu mendasari dengan adanya sebuah kegembiraan. Namun dengan kondisi yang sekarang tadi disebut teman-teman bahwa Republik ini sedang tidak baik-baik aja. Ya, artinya satu introspeksi, apakah pembuangan waktu yang dilakukan oleh masyarakat dalam hal ngabuburit itu nanti menimbulkan hal yang positif atau tidak, ya kan? Alangkah lebih baiknya difokuskan kepada persoalan-persoalan yang produktif. Produktif ya misalnya kalau berbicara tentang keluarganya dulu aja, persoalan ekonomi keluarga, ya kan? Di situ kemungkinan mungkin meningkatkan ekonomi di sekitarnya melalui kegiatan ekonomi takjil atau apa dan sebagainya. Jadi saya melihat masih ada nilai positifnya ngabuburit itu. Keriangan mereka di dalam kelompok-kelompok masyarakat ini diambil positifnya. Kembali lagi, apakah ini akan bisa menjadikan hal yang positif untuk nilai keagamaannya atau hanya sekedar nilai kemasyarakatan? Nah itu. Nah ini korelasi ini terkadang pada disalah tafsirkan ngabuburit tadi disebut untuk nirang-lirik cewek bagi anak-anak muda, ya kan, atau mungkin ngerasani tetangga, temennya, ya itu kan kurang produktif. Justru malah mengurangi pahala-pahala yang telah dilakukan di dalam bulan Ramadan ini. Saya melihatnya itu, budaya tidak mesti harus menjadikan rusaknya nilai ibadah di dalam hal bulan Ramadan dan ngabuburit. Gitu Gus. Dad, Ya, kita tahu bahwa Gen Z ini sekarang itu sangat kurang interaksi interpersonal ya, interaksi sosial sama banyak individual. Iya, sangat individual, bahkan sangat tergantung dengan gadget dan sebagainya. Bisa tidak kebiasaan ngabuburit ini justru didorong bagi Gen Z itu agar ini mereka terbiasa untuk lebih masif lagi interaksi sosial dan mengurangi ketergantungan pada gadget. iya. Ya sebenarnya ya kan ngabuburit itu kan ya itu tadi ya, artinya karena bahagia, ya kan mau ini. Nah tantangannya justru ngabuburit ini bisa punah. Bukan mau didorong atau ini bisa punah. Karena ya kembali lagi mereka cukup, apalagi sekarang era Gen Z ya. Gen Z. Kalau bicara generasi kita kan sangat senang lah. Iya, ngabuburit Nah, kan yang ngabuburit ini kan cari-cari jodoh cari ya. jodoh gitu kan. Nah, bahkan nih, kalau kita lihat sinian ini tempat wisata itu banyak yang menggratiskan untuk ngabuburit. Ini menarik gitu ya. Di Ancol, mau masuk Ancol ngabuburit gratis. Itulah artinya ada kekhawatiran juga ya. Maksudnya ini kalau sampai punah orang hanya berdiam diri di rumah, anak-anak Gen Z ini kan nunggu gitu kan. Nah ini juga memang harus didorong, justru tantangannya ke depan itu ini ngabuburit ini harus dipelihara. Paling tidak dengan konsep yang lebih ini gitu. Nah sekarang kan kita banyak ya, kalau mungkin generasi kita zaman kita sekolah dulu kan sangat jarang lah ada masjid yang menyediakan takjil. ya. Kalau kita ingat kita masih SMP, masih ini kan gitu ya. Artinya kan sekarang trennya udah bagus nih. Artinya masjid atau musola dia udah menyiapkan ada takjil di situ, ada kegiatan sebelum sebelum azan. Ini ada menarik gitu loh. Kalau pas era kita kan era hanya senang aja ketemu teman, di Padang ngabuburitnya kita main bola, olahraga kan gitu ya. Nah sekarang ini udah cukup bagus gitu ya. Cuman memang kendalanya itu, tantangannya di Gen Z ini karena mereka sudah sangat nggak bisa lepas dari gadget. Ini yang repot. Ini harus didorong ngabuburit ini supaya Gen Z juga mengurangi ketergantungan dia terhadap gadget gitu loh. Artinya interaksi sosial di generasi mereka gitu kan. Kalau kita kan ngalamin lah gitu kan. Anak-anak sekarang nggak usah kayak gitu. Kita sanggup jalan misalnya 1 kilo kan gitu ya ke rumah teman. Coba anak-anak sekarang
Iya. Males. Di rumah boro-boro kita mau ngabuburit Pak. Kan? Mager. Mager. Kan tantangannya mager ini kan. Gitu loh. Nah, saya pikir memang harus fokus budaya ngabuburit itu harus terpelihara. Di lingkungannya juga seperti DKM masjid itu harus membuat kegiatan-kegiatan yang memang menarik gadget ini. Gitu loh. Nah, ini kan menarik karena satu tempat-tempat wisata dia gratis gitu supaya mereka gerak juga gitu loh. Gitu kan. Nah, ini menarik gitu loh, Kak. Artinya kalau kan logikanya gini. Ketika ini digratiskan, berarti kan ada penurunan. Iya. Jadi kalau di saat puasa itu nggak ada, berarti artinya kosong ngabuburit itu, Kak. Ini kan kalau gratis gitu kan sekarang gini, kalau memang bayar penuh kan nggak mungkin digratisin. Iya. Kan logik bisnis gitu kan. Nah, ini berarti kan tantangan kita sebagai generasi old gitulah yang pernah menikmati ngabuburit itu ya seneng gitu kan. Anak-anak sekarang kan enggak gitu loh. Gitu loh. Jangan kan gitu. Anak gue juga pernah denger yang ngabuburit paling kan anak sekarang itu bicaranya yang bukber. Iya, bukber buka bersama kan itu trennya. Ya kan? Iya. Bukber gitu loh. Nah, ini memang perlu serius juga. Artinya karena sebagai konstruksi sosial. Iya. Oke. Artinya kebiasaan masyarakat kita yang guyup, banyak interaksi sosial ya kan, perlahan tapi pasti. Nah, kalau melihat trennya ini makin berkurang ya kan. Jadi contoh misalnya zaman kita dulu kalau ngasih undangan itu datang ke rumahnya, datang undangannya kasih ke rumahnya. Sekarang ini cukup di WA. Ya kan, kayak gitu dengan rekeningnya. Iya. Jadi nggak perlu hadir. Nggak perlu, ya kan kayak gitu. Nah, saya tidak tahu kalau di Medan itu ada dalam juga kayak gitu kan? Ya, waktu semasa saya dulu masih SMP itu SD kita masih merasakan yang namanya ngabuburit itu kalau masih yang anak SD jalan bareng sama teman-teman yang ngumpul sambil beli bahan makanan untuk dibawa pulang. Kemudian kalau untuk kelas-kelas yang SMP, SMA bahkan tingkat kuliahnya mulai balap liar kan, tapi bukan geng motor. Bahkan kalau ada kecelakaan semua berebut untuk membantu. Jadi tidak ada yang namanya geng motor pada saat itu. Asli memang semuanya memang terkondisikan aja gitu, walaupun namakan balap liar tapi sebelum bukan balap liar, jadi menjadi interaksi sosial yang antara sesama teman tadinya nggak kenal akhirnya kenal dan tidak ada perkelahian. Kalau sekarang ya lewat sama geng motor udah berkelahi, begal-begalan, itu jadi rusak ya. Budaya itu sudah hilang. Nah, kemudian pada zaman itu juga ada istilah asmara subuh ya kan, jalan pagi kita kayak saya misalkan di daerah Kota Matsum mau jalan pagi ke kolam Sungai Deli, Bukit Raya gitu kan, ada kumpul di sana. Bahkan waktu kecil-kecil kita berenang di dalamnya, nyari kerang-kerang kecil. Itu masih kita nikmati. Pulang kita bawa sakuyuk, nggak dibarang, cuma diketahui sama mama. Ayo udah kemana di sana bau katanya ya. Nah sekarang yang saya rasakan ketika anak-anak saya, aku mau bukber katanya, udah. Habis itu selesai sholat subuh di masjid dia pulang terus semua tidur. Menjadi sangat fungsional lah ya. Fungsional jadi ya, lah nggak ada interaksi apapun gitu. Apalagi dengan gadget kan. Dengan gadget dia bisa mau ngabuburit, ngapain ngabuburit? Istilah main game dia tinggal bikin lagi. Habis itu dia Indonesia Legend, apa lah namanya? Kemudian dia pesan, Pak, aku malas makan makanan yang udah disiapin, aku minta tambahan, pesen lah. Dia pesen online. Ya. Nah akhirnya emaknya pun kecewa. Yang dimakan makanan online bukan makanan mamanya kan? Sedih mamanya, akhirnya masak online lah kan semua dia bilang begitu kan. Sementara budaya mamanya kan masih menikmati budaya lama ketika dia masih menerima hidangan bukaan dari orang tuanya gitu loh. Sekarang dia sebagai mama, mak nggak kalian makan enak kali kan online udah besok online aja kalian gak usah masakan kuku makan. Akhirnya begitu kan. Jadi keterampilan memasak pun jadi malas ini mamanya kan. Jadi akhirnya ya yang akan datang istri-istri nggak perlu masak online aja katanya gawat.
yang budaya itu yang sekarang sangat hilang, dan ini salah satu PR besar bagi Menteri Pariwisata dan sekarang. Kebudayaan ya. Ya, itu dia. Mas Gun, Siap. sebenarnya kan kalau di Jawa ya, khususnya Jawa Tengah, Siap. satu suro, ada pawai obor, ya. Terus ada grebek, apa itu ya, ada larung, ya, macam-macam lah. Ya. Sawal. Ya, satu Syawal kan. Nah, sebenarnya kan banyak kebiasaan-kebiasaan kita ini kalau bisa kita jaga itu sangat potensial untuk mengurangi anak-anak muda sekarang ini tergantung dengan gadget ya, dan menjadi asosial gitu. Tapi apa di Jawa Tengah juga sudah mulai berkurang yang potensi-potensi guyub, rawe-rawe rantas, malang-malang tuntas. Sebetulnya kalau secara keseluruhan tidak semuanya, namun juga ada gejala seperti itu. Jadi mereka lebih memilih pada satu pragmatis, semuanya serba praktis. Ya. Kalau persoalan budaya seperti gebek, suro, ya, satu Syawal yang seperti itu, memang ada satu boleh katakan paradok tentang nilai-nilai masing-masing ajaran yang diakui oleh masyarakat situ ya. Tapi budaya itu tetap jalan, ya, budaya itu tetap jalan. Seperti kami di Jepara itu ada yang namanya perang obor, ya, perang obor ya. Jadi api beneran itu dibuat perang, terus sawalan, melarung kepala kerbau dan sebagainya, itu masih ada. Ya, di kelompok tertentu ada yang mengatakan itu syirik, ya. Tapi di satu sisi itu adalah budaya, apapun itu budaya. Nah, jadi di bulan Ramadan ini khususnya untuk kaum Gensen, betul interaksi antara manusia, ya, interaksi antar kelompok di lingkungan itu sangat sudah berkurang. Ya, mereka kumpul itu malah justru dari kelompok-kelompok jauh. Jadi di lingkungannya sendiri malah tidak kenal terhadap. Nah, itu sangat disayangkan sama ya masyarakat atau siapa itu yang sebetulnya yang memulai. Kok mereka sekarang budaya-budaya ngabuburit itu malah justru datangnya dari kelompok-kelompok jauh. Misalnya ketemu di taman mana tadi yang disebut ya, ketemu di Ancol atau di mana. Bukan dari kelompok keluarga atau lingkungan wilayahnya. Nah, sebetulnya Genset itu akan bisa tumbuh kepedulian sosialnya melalui kelompok-kelompok ngabuburit ini sebetulnya, budaya-budaya ini. Tapi jangan lupa akhirnya mengurangi nilai ibadahnya. Ya, dari situ kan tentunya dengan interaksi itu kan ada satu yang saling mengingatkan. Iya, ya. Nah, itulah perlunya ternyata budaya berkumpul, budaya interaksi, budaya komunikasi dan sebagainya itu masih sangat diperlukan di Republik ini, terutama dikaitkan dengan ajaran dari agama Islam yang mengatakan bahwa silaturahmi itu adalah ibadah. Silaturahmi itu adalah anjuran Nabi, ya kan? Dari situlah akan bisa menjadikan satu nilai tersendiri bagi dilakukan dari yang terkecil, keluarga kita, masyarakat, lingkungan kita. Ya, apalagi di situ mungkin ada kelompok-kelompok dewan masjid dan sebagainya, itu akan sangat bagus. Itu pandangan kami, Gus Hawi. Jadi dengan adanya datang Ramadan ini, saya pribadi Haji Ahmad Gunawan mengucapkan marhaban ya Ramadan bagi teman-teman yang menyaksikan podcast Bandit Kota ini. Selamat menjalankan ibadah puasa ya bagi yang menjalankan, dan mudah-mudahan bisa sampai selesai di 1 Syawal besok. Amin. Terima kasih. Kan kita ini punya kebiasaan masing-masing di kampung ya. Ya gitu. Misalnya ya taruhlah buka puasa bersama kayak gitu. Artinya ya memang sekarang orang tua, keluarga besar, terus pemerintah, ormas ya kan. Ya pilihannya memang harus mendesain
agar agenda-agenda ngabuburit itu menjadi interaksi sosial yang lebih masif kan ya. Sebagai pimpinan OKP, apa kira-kira yang harus dilakukan oleh ya aktivis-aktivis ormas ini? Baik, saya kembali. Kita kan sebagai peran pemuda ormas ya, karena kita bicara ngabuburit berarti bicara soal kebiasaan tabiat anak muda. Karena dari dulu jarang ngabuburit dilakukan oleh nenek-nenek kakek, ya kan? Biasanya dilakukan oleh kelompok pemuda yang lagi menjalankan ibadah saum dalam proses menunggu maghrib. Nah, kita hari ini memang harus menempatkan posisi yang lebih kontekstual, Gus. dengan suasana batin hari ini pemuda, dengan suasana zaman dan suasana ekonominya. Karena mungkin hari ini dengan ekonomi digital tadi sudah kita bahas ya, terus akan membentuk budaya perilaku baru, terus dengan budaya metropolis hari ini yang memang semua serba instan, yang tadi ngomong apa proses segala macam. Dimana proses ini kita menjadikan sebuah bentuk tidak lepas dari esensi ngabuburit ya, menunggu bersabar menjalankan saum sampai ke selesai maghrib, tapi diisi dengan kreativitas, diisi dengan muatan yang sifatnya ekonomi profit gitu ya. Ini perlu pemerintah turun, Gus. Kalau diakui hari ini, pemerintah kok tidak pernah ada di tengah pembinaan ormas. Kan sangat banyak ormas ribuan nih. Dan pemerintah menjadi itu. Mana sih ormas yang benar-benar punya anggota? Mana ormas yang benar-benar punya basis secara kaderisasi, secara struktural dan secara basis administrasi? Nah, tapi pemerintah kan tidak punya peran ataupun tidak hadir lah di sini. Hingga ketika peran ormas ini yang bisa menjadi katalisator bagi masyarakat, bagi pemuda yang lainnya, tidak bisa membuat gerakan stimulan, Gus. Gak bisa. Misalnya begini, ngabuburit upaya soal masalah di bidang olahraga. Ini tidak teraktualisasi. Ngabuburit bidang kerajinan tangan, misalkan ya, dan itu ada nuansa ekonominya, nggak ada. Jadi hari ini ketika hilang itu ngabuburit di telan zaman, gitu loh, hingga kita tidak siap penggantinya apa. Tapi spiritnya, peristiwanya itu nggak berubah, Gus. Bahwa ada masa waktu menunggu maghrib dari sebelas kerja misalkan, tapi sekolah ya, menunggu sesi sampai jam 3 sampai maghrib akan diisi budaya apakah yang baru yang sesuai dengan keinginan, gitu loh. Tetap esensi ngabuburit, cuman bentuk kegiatan itu hari ini kita bangun formulasinya. Memang sih kalau di Medan masih ada juga ya, selain dari kumpulan anak-anak muda berkumpul di mana untuk menunggu waktu maghrib tadi kan, ada juga yang sisi dari sistemasi pengajian bersama mereka ada secara positif, dan itu pada saat saya itu masih ada. Tetapi sekarang ini ya seperti tadi masjid sudah mulai menggratiskan takjil apa. Gini bro, pemerintah jangan tekan-tekan masyarakat lah. Petasan nggak boleh. Udah tahu petasan Jambi seneng anak muda, biarkan berkreasi, ya kan? Main petasan jegar-jeger kan, ya penting ada aturannya, ya kan? Latihan, ya kan? Nanti yang sudah kuliah ya, bareng sedikit tuh primo. Iya, paling nggak begini ya. Artinya ini sih ke pengurus-pengurus masjid ya. Ini harus masjid itu harus menjadi tempat yang ramah buat anak kecil. Anak-anak itu kadang kan kita juga suka lihat kan, diusir, baru teriak-teriak dimarahin, marbotnya. Ini harus dimulai kayak gitu, buat mereka nyaman. Gitu. Buat mereka nyaman daripada mereka teriak-teriak di luar nggak jelas kan. Lebih baik mereka lari-lari begitu aja kadang-kadang dimarahin. Jadi nantinya apalagi usia-usia di bawah sebelum masuk SD ya, SD kelas 1 itu kan rentang trauma, Bos. Ya kan, begitu dia main sedikit aja terus dimarahin gitu kan. Itu bisa ini kan loh. Langsung kapok. Ngapain ke masjid gue dimarahin kan gitu kan. Nah, ini artinya kreasi anak muda itu kan harus memang ya ada batasnya kan. Tapi kalau yang udah dewasa kan pasti udah nggak begitu gitu. Tapi bagi anak-anak kayak misalnya dia punya adik masih kecil, disuruh jagain kan, terus dia mau ke masjid, adiknya lari-lari kayak gitu, ya otomatis kan begitu adiknya dibentak, ya kan, dia pulang.
ada toleransi lah soal kenakalan yang kreatif. Kenakalan itu kan gitu. Saya apresiasi sama Masjid Istiqlal kan melakukan program bahwa masjid harus ramah terhadap anak-anak. Itu memang gejala sosial, Bos. Makanya sampai Istiqlal lakukan gerakan kayak gitu, kalau nggak ada sebab nggak mungkin. Kan gitu kan. Nah itu yang ininya. Kemudian juga banyaklah kreasi sekarang sebenarnya ya. Artinya masjid-masjid yang dikelola sama anak-anak muda hari ini, Bos. Itu kalau kita lihat di Sukabumi, masjid 24 jam terbuka. Itu kan mereka terinspirasi juga mungkin sama yang di Jogja. Iya, belajar anyam tuh ada tuh. Iya kan. Terus kemudian di mana kemarin yang baru viral lagi tuh, yang dia mampu mengelola bisnis online kan. Itu udah per bulannya udah hampir 1,5 miliar. Artinya Potensi UMKM lah. potensi ekonomi di situ, kemudian anak-anak digerakin di situ. Nah itu udah inian yang di Bandung juga kan, artinya banyak gitu. Hanya ini memang keluasaan kita, keluasaan generasi out lah, memberikan ruang kepada anak-anak muda itu. Gitu loh. Jaga Jadi budayanya tapi bentuknya beda. jangan terlalu kaku gitu kan. Ini kalau mereka nggak boleh berinteraksi di katakanlah ya di masjid, mereka ketawa-tawa sedikit tuh sudah dimarahin ya, dia akan mencari tempat sunyi yang cukup dengan gadget kan. Itu saya pikir itu Jenuhan. Pemirsa, Ramadan ini memang kesempatan kita untuk memperbanyak amal ibadah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu untuk berpuasa. Artinya ini hubungan hablum minallah. Tapi ingat, kita sebagai manusia punya hablum minannas. Ngabuburit itu harus menjadi ladang amal ibadah sebagai manusia, dan itu harus produktif ya, dan itu tetap harus dijaga. Kenapa? Agar kebiasaan kita bergaul dengan manusia tidak tergantikan dengan bergaul dengan gadget, bahkan barangkali robot kayak gitu. Nah, Islam itu jangan doktriner. Islam di Indonesia ini berkembang dengan mengalkulturasi budaya dan kebiasaan setempat. Kayak gitu. Artinya nilai-nilai religius itu tetap tumbuh dan berkembang, tapi tidak merusak kebiasaan-kebiasaan positif yang ada di masyarakat. Substansinya adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah menciptakan jin dan manusia untuk menyembah dan beribadah kepada Allah. Itu saja. Jadi jangan terlalu kaku. Tapi mari kebiasaan-kebiasaan itu harus dikonstruksikan secara positif oleh orang tua, oleh pimpinan warga, oleh pimpinan organisasi kemasyarakatan, oleh pimpinan perusahaan, oleh pemimpin-pemimpin politik dan pemerintahan. Sekali lagi, marhaban ya Ramadan, selamat melaksanakan bulan suci Ramadan. Jaga budaya Indonesia.